Satria ing ngalogo Sultan Agung dari Mataram. Sultan Agung Adi Prabu Anyokrokusumo, lahir di Kutagede, Mataram, 1593 meninggal di Karta, Mataram, 1645. Adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Seorang sultan sekaligus senopati ing ngalogo atau panglima perang, yang terampil, ia membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Sultan Agung atau Susuhunan Agung, secara harfiah, Sultan Besar, atau Hyang di Pertuan Agung, adalah sebutan gelar dari sejumlah besar literatur yang meriwayatkan karena warisannya sebagai Raja Jawa, pejuang, budayawan, dan filsuf peletak pondasi Kajawen. Keberadaannya mempengaruhi dalam kerangka budaya Jawa dan menjadi pengetahuan kolektif bersama. Sastra Belanda menulis namanya sebagai Agung de Grote, secara harfiah, Agung yang Besar. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden nomor 106-TK-1975. Nama asli dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmika. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang. Nama kecil Raden Mas Jatmiko berarti sopan dan rendah hati. Beliau juga diberi nama Pangeran Rangsang yang artinya bergairah. Dia adalah putra dari Prabu Anyakrawati dan Ratu Mas Adi Diah Banawati. Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram. Sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa, raja terakhir dari Kesultanan Pajang. Versi lain mengatakan bahwa Sultan Agung adalah putra Raden Mas Damar atau Pangeran Purboyo, cucu Ki Ageng Biring. Dikatakan bahwa Pangeran Purboyo menukar bayi yang dilahirkan oleh istrinya dengan bayi yang dilahirkan oleh Diah Banawati. Versi ini adalah pendapat minoritas yang kebenarannya harus dibuktikan. Sultan Agung memiliki dua permaisuri utama yang merupakan tradisi Kesultanan Mataram. Kedua permaisuri ini disebut Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Ratu Kulon merupakan putri dari Sultan Kesultanan Cirebon. Sedangkan Ratu Wetan merupakan putri dari Adipati Batang sekaligus cucu Ki Juru Martani. Nama asli Ratu Kulon adalah Ratu Mas Tinumpak. Ia melahirkan Raden Mas Syahwaurat yang dikenal sebagai Pangeran Alit. Sedangkan nama asli dari Ratu Wetan adalah Ratu Ayu Batang. Ia melahirkan Raden Mas Saidin yang dikenal sebagai Amangkurat pertama. Dari permaisurinya, Sultan Agung memiliki 9 anak. 1. Raden Mas Syahwaurat alias Pangeran Alit. 2. Raden Mas Kasim alias Pangeran Demang tanpa Nangkil. 3. Pangeran Rangga Kajiwan. 4. Raden Bagus Rinangku. 5. Gre Winongan. 6. Pangeran Ngabehi Loring Pasar. 7. Raden Mas Saidin alias Pangeran Arya Mataram, kemudian bergelar Amangkurat pertama. 8. Gre Wiramantri. 9. Raden Mas Alit alias Pangeran Danupaya. Ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Adi Prabu Anyokrokusumo, atau Sunan Agung. Gelar Sultan, baru didapatkan Sunan Agung ketika ia mengirim utusan kepada Syarif Makkah. Pada 1641, setelah utusan Sunan Agung tiba di Mataram, mereka menganugerahkan gelar Sultan melalui perwakilan Syarif Makkah, Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi. Disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kasultan Agungan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung. Sultan Agung ketika menjadi raja baru berusia 20 tahun. Pangeran Martapura merupakan saudara tirinya yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Sultan Agung secara teknis adalah Sultan Mataram keempat. Tetapi ia umumnya dianggap sebagai Sultan ketiga, karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulungayu, ibu Pangeran Martapura. Pada tahun kedua pemerintahan Sultan Agung, Patih Mandaraka meninggal karena usianya sudah tua, dan posisinya sebagai patih diduduki oleh Tumenggung Singoranu. Ibu kota Mataram pada era penobatannya masih berada di Kutagede. Pada 1614, sebuah istana baru dibangun di Karta, sekitar 5 km di barat daya Kutagede, yang mulai ditempati 4 tahun kemudian. Sultan Agung merupakan penguasa yang berusaha mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Latar belakang pendidikan yang diterima beliau adalah pengetahuan agama yang didapat dari beberapa wali. Wali yang sangat berperan dan berpengaruh terhadap Sultan Agung adalah Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga dijadikan guru dan dianggap sebagai penasehat atau pembimbing Sultan Agung di bidang agama. Dari Sunan Kalijaga, beliau mendapatkan ajaran tentang agama. Seperti raja-raja Mataram lainnya, Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645 wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat, yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung terkenal sebagai Raja Mataram yang tangkas, cerdas, dan taat agama. Sultan Agung juga dikenal sebagai raja kuat, bijaksana, cakap, dan cerdik dalam menjalankan pemerintahan. Membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga kehidupan perekonomian Mataram berkembang pesat dari hasil bumi yang melimpah. Wilayah kekuasaan Mataram juga terus meluas seiring pemerintahannya. Sehingga Sultan Agung dikenal sebagai Raja Mataram yang cakap melakukan ekspansi wilayah. Perjuangan Sultan Agung melawan VOC. Sultan Agung menyadari bahwa adanya Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang meliputi Pulau Jawa. Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa, sepanjang Banten, dan pemukiman Belanda di Batavia adalah wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun, semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Namun, jika Sultan Agung menempatkan baris pasukannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Pada 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Dipati Ukur berangkat pada bulan Mei tahun 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka. Sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan. Disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Untuk melawan VOC, Mataram giat melatih satuan-satuan angkatan perangnya. Berikut taktik Sultan Agung untuk merebut Batavia, menjepit Batavia dari darat dan dari laut. Serangan dilancarkan dalam waktu yang tepat dan bersamaan. Angkatan Laut Mataram menyamar sebagai pedagang bahan makanan dan membawa beras, ternak, dan bahan lainnya untuk dijual ke VOC. Serangan mendadak oleh Angkatan Laut Mataram terhadap benteng pertahanan di tepi laut. Sedangkan serangan dalam kota dilakukan oleh Angkatan Darat di sebelah selatan. Dengan siasat tersebut, Belanda tidak bisa bergerak bila VOC lari ke arah timur dan akan terbenam ke dalam rawa-rawa. Jika lari ke arah barat akan jatuh ke Pangeran Jayakarta dan Banten. Dalam segi perdagangan,
Sultan Agung juga melakukan siasat untuk melarang penjualan beras ke Batavia mulai 1626. Sehingga perdagangan beras VOC akan macet dan tidak tergantung lagi pada beras dari Mataram. Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal Belanda yaitu J.P. Cowen meninggal menjadi korban wabah tersebut. Sultan Agung melakukan penyerangan 2 kali kepada VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629. Selama masa penyerangannya, Sultan Agung dan pasukannya berhasil merebut benteng Hollandia dari VOC. Namun, karena perbekalan yang semakin menipis dan adanya bahaya kelaparan, pasukan Sultan Agung tidak berhasil mempertahankan benteng tersebut. Meski tidak membawa keberhasilan untuk merebut Batavia secara keseluruhan, tekad dan semangat untuk mengusir VOC menjadi bukti Sultan Agung. Bahkan sampai akhir hayatnya, Sultan Agung tetap tidak mau berdamai dengan VOC meskipun diberikan tawaran yang cukup menjanjikan. Perkembangan budaya sebagai tarian sakral, gamelan dan wayang dikaitkan dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai budayawan. Beberapa bukti tertulis berasal dari sejumlah kecil dalam catatan Belanda. Namun dalam tutur cerita rakyat yang kompleks, menyebutkan Sultan Agung dengan berbagai bidang pencapaiannya jauh lebih besar. Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gending, yang terdiri dari Pupuh Sinom 14 podo, Pupuh Asmorodono 11 podo, Pupuh Dandanggulo 17 podo, dan Pupuh Durmo 20 podo. Membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan gending. Ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis, yakni antara manusia dengan Tuhan. Menyatukan sastra dan bunyi gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung membentuk bahasa standar yang disebut bahasa Bagongan, digunakan oleh para bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan di antara para bangsawan dan keluarga raja. Bahasa itu diciptakan untuk membentuk persatuan antara pejabat keraton. Pengaruh politik feodal Sultan Agung menjadikan diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di wilayah Madura. Ditandai dengan penciptaan bahasa yang disempurnakan yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administrasi yang ia lakukan di wilayah otoritasnya. Ia menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional. Dia menciptakan provinsi dengan menunjuk orang sebagai adipati sebagai kepala wilayah kadipaten, khususnya wilayah-wilayah di bagian barat Jawa, di mana Mataram menghadapi Belanda di Batavia. Sebuah kabupaten seperti Karawang, misalnya, diciptakan ketika Sultan Agung mengangkat Pangeran Kertabumi sebagai adipati pertamanya pada 1636. Di masa ketika Belanda menguasai Nusantara, mereka mempertahankan struktur administrasi yang diwarisi oleh Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, oleh mereka kabupaten disebut Rejenat Secapen. Gelar bupati umumnya terdiri atas nama resmi, misalnya Sastradiningrat, dalam kasus Karawang, didahului oleh Raden Arya Adipati, maka Raden Arya Adipati Sastradiningrat, disingkat menjadi RAA Sastradiningrat. Kata Adipati bertahan dalam sistem pemerintahan kolonial. Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mempertahankan istilah kabupaten tetapi membubarkan residen pada tahun 1950-an. Sehingga kabupaten menjadi subdivisi administratif langsung di bawah provinsi. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Karawang, Jawa Barat, di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam sehingga pada masa pemerintahannya, menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara, penasihat tinggi kerajaan. Di samping itu dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga Mahkamah Agama Islam, dan gelar raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Pandita. Artinya di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya grebek disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang saat ini dikenal sebagai Garebek Puasa dan Grebek Maulud. Selain itu Sultan Agung juga mengenalkan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gending.
Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar susuhunan, sunan, yang selama ini diberikan kepada wali. Undang-undang tentang otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 memberikan otonomi tingkat tinggi kepada kabupaten, bukan kepada provinsi. Warisan Sultan Agung juga diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Menjelang tahun 1645 Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sultan juga menuliskan serat sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Saidin sebagai Raja Mataram. Sultan Agung dihormati di Jawa secara kontemporer baik perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi atau budaya yang ia sumbangkan untuk negara. Di era Presiden Soekarno ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.